Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok GGS Generasi Gemar Statistik dari kelas Statistik Deskriptif C Universitas Kyai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan mempersembahkan Untuk apa kita kesini? Darah suci. Untuk mengerjakan ujian akhir semester mata kuliah statistik deskriptif yang diampu oleh Bapak Singgi Setiawan, Magister Manajemen. Di mana kita akan mengerjakannya? Sesuai daerah kekuasaan masing-masing. Baik. Pertama, kita akan membahas mengenai konsep dasar dari data. Data adalah sekelompok angka informasi ataupun fakta yang diperoleh melalui suatu proses pengukuran dan juga pengamatan. Data adalah bahan utama dalam statistik untuk menggambarkan, menganalisis, dan juga menyimpulkan suatu fenomena tertentu. Tanpa data, proses statistik tidak dapat dilaksanakan. Data adalah representasi dari kondisi nyata yang ingin kita pahami. Jenis data dapat dibedakan menjadi dua kategori besar berdasarkan sifatnya, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif bersifat non-angka dan karakteristik atau kategori, sedangkan data kuantitatif berbentuk angka dan dapat diukur secara numerik. Selanjutnya, ada skala pengukuran. Jenis data dapat dibedakan menjadi data nominal, data interval, data ordinal, dan rasio. Skala ini tentunya sangat penting karena menentukan teknik analisis dan penyajian data yang tepat. Sumber data dapat dikumpulkan melalui dua kategori utama. Pertama, data primer, yaitu data yang dikumpulkan secara langsung melalui objek penelitian melalui proses terukur. Yang kedua, data sekunder. Data sekunder dapat diperoleh dari pihak lain seperti instansi, lembaga, atau publikasi. Memahami asal data itu penting agar kita dapat mengetahui keaslian, relevansi, dan kendalanya. Salah satu metode pengumpulan data adalah observasi, yaitu proses pengumpulan data melalui pengamatan secara langsung terhadap satu objek atau peristiwa tertentu. Observasi dilakukan oleh peneliti guna mengetahui kejadian nyata secara langsung hingga mendapatkan data yang dianggap lebih objektif dan relevan. Observasi bersifat terbuka, tertutup, terstruktur, hingga tidak terstruktur. Nah, metode yang kedua ada wawancara dan kuesioner. Wawancara adalah cara memperoleh data melalui tanya jawab langsung antara peneliti dan responden. Selain itu ada kuesioner. Kuesioner adalah daftar pertanyaan yang diajukan kepada responden. Kuesioner dapat berupa pertanyaan terbuka maupun pertanyaan tertutup. Nah, kedua cara ini sangat relevan karena bisa memperoleh persepsi, pendapat maupun pengalaman dari banyak responden. Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah menyajikan data agar dapat lebih mudah dipahami. Ada dua jenis penyajian data yang sering digunakan, yaitu dalam bentuk tabel dan juga grafik. Tabel digunakan untuk menyajikan data dalam bentuk baris atau kolom, sedangkan grafik digunakan dalam penyajian data dalam bentuk visual agar pola atau tren
tergambar secara lebih jelas. Pemilihan penyajian data harus menyesuaikan dengan jenis data dan juga tujuan dari analisis data agar data dapat terlihat secara lebih sempurna. Dalam statistik deskriptif, terdapat 3 jenis tabel. Yang pertama yaitu tabel sederhana. Tabel sederhana merupakan tabel yang berisi satu variabel dan ditampilkan secara ringkas. Kemudian yang kedua yaitu ada tabel silang. Tabel silang merupakan tabel yang menyajikan hubungan antara dua variabel atau lebih dalam bentuk silang baris dan kolom. Kemudian yang ketiga yaitu ada tabel distribusi frekuensi, yang merupakan tabel yang mengelompokkan data dalam kelas-kelas tertentu untuk melihat frekuensi kemunculannya. Nah, setiap tabel ini memiliki fungsi yang berbeda sesuai dengan kebutuhan analisis. Rinai hujan basahi aku. Selain kita bisa menggunakan tabel, kita juga bisa menggunakan grafik dalam menyajikan data. Ada 3 grafik utama yang sering digunakan dalam menyajikan data. Yang pertama yaitu grafik batang atau bar chart, yang biasa digunakan untuk membandingkan antara satu kategori dengan kategori yang lainnya. Yang kedua yaitu line chart atau grafik garis, yang biasa digunakan untuk menunjukkan perbandingan atau tren dari waktu ke waktu. Yang selanjutnya yang ketiga yaitu diagram lingkaran atau pie chart, yang digunakan untuk menunjukkan proporsi atau persentase dari keseluruhan data tersebut. Dengan kita menggunakan grafik, ini akan lebih memudahkan kita dalam menyampaikan informasi atau data tersebut. Seluruh materi ini dimulai dari pengertian data, jenis data, metode pengumpulan, hingga cara penyajiannya dalam bentuk tabel dan grafik, memberikan dasar penting dalam statistik deskriptif. Pemahaman ini sangat dibutuhkan agar kita dapat mampu mengelola data secara tepat, menyajikan informasi secara akurat, dan menghasilkan analisis yang dapat dipertanggungjawabkan. Dengan kemampuan ini, kita siap membaca fenomena, mengambil keputusan, dan mengkomunikasikan data secara efektif. Setelah memahami rangkaian materi yang sudah kita pelajari hari ini, yuk kita harus semakin semangat dalam mendalami statistik deskriptif bersama kami di UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan, khususnya di Fakultas Ekonomi Bisnis Islam. Di FEBI, pembelajaran statistik tidak hanya teori saja, tetapi juga pembelajaran yang aplikatif dan mudah dipahami, serta dekat dengan bisnis digital maupun pengembangan UMKM. Dosen-dosen yang kompeten, suasana perkuliahan yang nyaman, serta lingkungan akademik yang suportif akan membantu proses belajar statistikmu lebih nyaman dan bermakna. Selain FEBI, UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan memiliki beberapa program unggulan yang ada di dalam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Fakultas Syariah, dan Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah. Setiap fakultas memiliki karakter dan keistimewaan masing-masing sehingga mahasiswa dapat mengembangkan potensi diri sesuai dengan minat dan bidang keilmuan yang diinginkan. Dengan fasilitas yang mewadai serta lingkungan yang religius dan inklusif, UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan menjadi wadah pengembangan diri baik secara akademik maupun spiritual. Jadi tunggu apa lagi? Yuk bergabung, belajar, dan berkembang bersama kita di UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan. Mari ciptakan pengalaman belajar statistik yang seru, bermakna, dan penuh peluang untuk masa depan. Sekian dari kami, terima kasih telah mengikuti materi hingga akhir. Sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. GGS Generasi Gemar Statistik. Mungkin kau mengira diriku ini memang berbeda, seperti ternyata meskipun sebenarnya